In life, it's not where you go, it's who you go with. For thousands of Indonesians, Cloudica has been there in their journey towards progress, helping them to overcome obstacles and limitations that ever existed. As a partner, we know exactly what makes Indonesia, Indonesia. And our professional and experienced team of local experts will always use this knowledge to give a helping hand, supporting the growth of the nation's businesses, both big and small. As your partner in this journey towards success, our commitment is clear: to create the best integrated ecosystem of data and communication, to provide you with the #1 cloud service in the country, to become your Indonesian cloud partner. The world's best rocket scientist isn't the world's best marine biologist. Just like the world's strongest man probably couldn't nail Swan Lake. Being a specialist means not being great at lots of other things. It takes dedicated focus. But that sort of focus is out of fashion. Today, everyone wants to be a generalist. Not at NetApp. We're proud to be specialists. We don't make laptops. You don't want us to create a TV show? Seriously. We can't do what our customers do. What we do is provide the most cutting-edge and remarkable cloud storage services on the planet, which might not make us a great DJ. But it does let us help you access your data in the right place at the right time. There's plenty of things we can't do, but we can connect your cloud to on-prem and have them get along like BFFs. BFFs that reduce costs and improve data availability, obviously. Cooking Michelin-star food? Sorry. Analyzing data to maximize your security and maintain compliance? Take a seat. Puppy training? No. Optimizing application performance in data centers and on the cloud? Good boy. It's all we think about. Unlocking more than you ever thought possible from your cloud. So when you're thinking about cloud storage, why just be in good hands when you can be in the mother flippin' specialist's hands? The cloud storage specialists. NetApp. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open, humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to help power and connect what you do every day, to ensure life is on everywhere, for everyone at every moment. In life, it's not where you go, it's who you go with. For thousands of Indonesians, Cloudica has been there in their journey towards progress,
helping them to overcome obstacles and limitations that ever existed. As a partner, we know exactly what makes Indonesia, Indonesia. And our professional and experienced team of local experts will always use this knowledge to give a helping hand, supporting the growth of the nation's businesses, both big and small. As your partner in this journey towards success, our commitment is clear: to create the best integrated ecosystem of data and communication, to provide you with the #1 cloud service in the country, to become your Indonesian cloud partner. Selamat siang seluruh rekan-rekan dan peserta breakout session semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Arya Damar, Lintas Sarta Presiden Direktur yang akan memandu acara breakout room ini dengan judul Digital Solution Toward People Centric and Innovative Life dalam Lintas Sarta ICT Outlook 2022. Jadi sudah hadir nih di tengah-tengah kita beberapa panelis yang bersama akan membahas tren Digital Solution 2022. Di antaranya adalah satu teman saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suhono Supangkat, ini Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Pak Suhono. Kemudian Bapak Andi Sarif Khaidirsyam selaku Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Bupati. Kemudian ada Dr. Muhammad Adib Humaydi selaku Presiden dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan terakhir, selamat siang Pak Adib. Dan terakhir adalah Bapak Karim Indra Gupta Siregar atau Pak Karim Siregar selaku Direktur Utama Bank Jago. Selamat siang Pak Karim, selamat bergabung. Selamat siang. Oke, Bapak-Bapak Ibu semua, peserta yang hadir. Jadi nanti jika akan ada pertanyaan kepada para panelis, bisa ditulis di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaan tersebut kepada panelis. Kemudian nanti akan, kalau yang nggak jawab nanti kita akan email jawaban-jawabannya. Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui semua, hari ini akan ada membahas bagaimana digital solution dapat berpotensi apa dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan perkotaan. Nanti juga akan kita bicarakan juga karena judulnya juga kita akan bantu bagaimana digital solution juga bisa membantu dalam segi kesehatan, bagaimana juga digital solution dalam membantu pelayanan di perbankan. Nah, ini sekarang saya mulai dulu adalah bagaimana efektif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan kehidupan yang inovatif terutama berpusat pada masyarakat. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai dan saya akan mulai dengan panelis yang pertama. Selamat siang Pak Suhono. Selamat siang Pak Arya Damar. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Pak Arya, semoga demikian juga. Sama-sama. Ini Pak Suhono ini selain guru besar ITB, dia dikenal oleh pakar Smart City gitu ya. Jadi atau Bapak Smart City mungkin. Jadi mungkin saya mau tanya dulu nih. Kenapa sih kita nih harus bertransformasi ke digital, Pak Suhono? Baik, langsung ini ya. Terima kasih Pak Arya. Saya kira pertanyaan mendasar, apakah kita hanya ikut-ikutan atau memang ini adalah suatu kebutuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa sudah merupakan suatu amanah yang harus dilakukan oleh manusia. Hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau kita melihat kondisi perkotaan
sebelum COVID. Nanti kita bisa bagi dua, sebelum COVID dan saat ini masih dalam kondisi COVID. Masalah urbanisasi yang menyebabkan jumlah penduduk yang hidup di perkotaan saat ini telah melebihi dari 50% atau bahkan mendekati 60%. Sementara daya dukung di pemerintahan di kota itu sangat terbatas, mungkin di bawah 20%. Sementara harus menyangga ekonomi driver ekonomi di kota yang luar biasa itu 70%, 80%. Nah, untuk itu diperlukan suatu rekayasa atau suatu inovasi-inovasi yang memberikan hidup di kota itu akan lebih baik. Mengelola kota itu dari pagi sampai pagi lagi. Dari persoalan kesehatan, persoalan transportasi, persoalan pendidikan, dan sebagainya. Kalau dikelola secara konvensional, seorang wali kota harus belusuan, seorang wali kota hanya bisa 8 jam mungkin sehari dan 8 titik. Sementara persoalan kota itu ya sejumlah warganya. Kalau katakanlah Bogor dengan 1,5 juta, ya persoalannya 1,5 juta. Jumlah pasar, jumlah rumah sakit, jumlah jalan raya, sungai, dan itulah persoalan. Kalau seorang wali kota hanya mengandalkan belusuan dan didampingi oleh seorang asisten, dia nyatat lagi, nanti diceritakan pada saat rapat dengan kepala dinas, maka persoalan semakin jauh. Kita terima kasih kepada teknologi digital, di mana ada IoT, di mana ada sensor, dan sekarang ini Lintas Sarta sedang mengadakan suatu conference, selamat ya untuk Prodeka 2022 ini, di mana cloud akan berkontribusi di dalam menjawab tantangan perkotaan yang luar biasa besar sekali. Data mengalir tiap hari jutaan, mungkin 10 kali lipat jumlah penduduk di situ, karena penduduk itu warganya rambutnya nambah, matanya semakin tua, itu kan kalau masuk di dalam big data, di digitalisasi akan lihat perkembangan. Nah, itulah yang barangkali akan menjadikan digitalisasi menjadi penting. Tapi jangan sampai digital transformation itu hanya melihat dari teknologi. Karena harus memandang bagaimana digitalization sedemikian rupa sehingga memberikan impact. Banyak kota-kota yang membangun hanya aplikasi tanpa memandang adanya transformasi orang, transformasi teknologi, transformasi proses, dan yang terakhir adalah data itu sendiri. Data menjadi bagian dari infrastruktur. Tadi saya juga bicara, tadi pagi kita bicara dengan salah satu kota yang top ranking smart city di Indonesia, itu juga masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana mendapatkan satu data satu Indonesia, satu data satu kota. Luar biasa tantangannya. Bukan hanya data yang masuk di di komputer, terus kemudian gabung sana, gabung sini. Kalau kita nambahkan sensor yang banyak, ada suatu kota yang merencanakan tahun depan punya 10.000 CCTV, belum sensor banjir, sensor orang. Kalau kita lihat, ya katakanlah pelindungi itu, satu app orang punya itu ya, dia bergerak ke sana, kemari, dan sebagainya. Nah, itu perlu sensor-sensor yang tepat, sedemikian rupa ketepatan, sehingga kecepatan, dan benar, jumlah data yang sakit, jumlah yang meninggal, jumlah yang positif, dan sebagainya, itu menjadi penting. Kalau tidak ada digitalization atau digitation yang tepat, banyak yang memberikan ancaman terhadap COVID itu sendiri kalau sekarang di masa COVID ya. Sehingga digitation, mendigitalkan dari barang-barang yang manual atau yang nggak ada menjadi digital itu sangat penting. Baru digitation itu membuat aplikasi yang fungsinya adalah terbatas. Yang terakhir adalah transformasi digital yang menyangkut orang, yang menyangkut tata kelola dan teknologi. Disitulah saya kira bagaimana kota itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tidak hanya wali kota atau bupati, tetapi juga stakeholder di situ. Ada aplikasi-aplikasi sekarang, katakanlah Tokopedia, Bukalapak,
apalagi Halodoc dan sebagainya, itu yang membuat terjadi satu transformasi tidak hanya teknologinya, tetapi teknologi bisa mendrive itu ya. Tapi orangnya harus siap. Kalau yang dari swasta base, kayak tadi saya katakan Bukalapak, Gojek, Grab, itu cepat berubahnya. Tapi begitu government melakukan transformasi, ini tantangan karena menyangkut tata kelola. Nah, sehingga proses-proses digitalization dan transformasi digital ini perlu diperhatikan dengan baik, tidak hanya ikut-ikutan, tetapi memang perlu kita memperbaiki the quality of life, the quality of service di kota, di sekolah, di kampus, smart city, smart school, smart hospital, smart mobility, smart waste management untuk sampah, dan sebagainya, sehingga hal-hal yang ada di gambar ini, tantangan society menjadi suatu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, kira-kira itu untuk melakukan satu proses. Kenapa kita perlu digital? Ya kita memudahkan. Dari hanya satu, sekarang menjadi banyak yang bisa kita kerjakan. Dari wali kota hanya bisa melihat satu jembatan, satu rumah sakit, sekarang dalam tiap waktu mestinya bisa melihat sejumlah rumah sakit yang ada, sejumlah jalan yang ada, dengan melihat suatu command center, atau karena daya cloud. Ada data masuk cloud, data jembatan masuk di cloud, data orang yang sakit masuk cloud, data rumah sakit yang tidak siap masuk cloud, kesiapan tempat tidur rumah sakit masuk cloud, ya. Nah, di situ akan terbantu. Nah, digitization dengan infrastruktur yang cukup, baik itu sensor, kalau saya mengatakan ada sensing, ada understanding, dan acting. Sensing dan understanding itu masuk di cloud. Sensingnya adalah Internet of Things, sensor-sensor yang cocok, kemudian ada aplikasi COVID dan sebagainya. Sehingga tidak hanya 8 titik per hari, tapi bisa ribuan persoalan kota, persoalan organisasi bisa diketahui, bahkan kita bisa memberikan alert, kita bisa memberikan suatu tanda-tanda bahaya, harus segera melakukan acting. Iqra, tabayun, bertindak. Sensing, understanding, acting. Kira-kira itu untuk tahap 1 pertanyaan. Kalau masih kurang, boleh nanti ditanyakan lagi. Iya Pak Suwono. Emang nih kita bincang-bincangnya waktunya terbatas nih. Gitu. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan kembali round up ke Pak Suwono lah, gitu ya. Saya mesti ke panelis yang lain untuk pertanyaan berikutnya gitu. Nah, kalau tadi Pak Suwono bicara mengenai bagaimana mendigitalisasi kota, kenapa digitalisasi kota perlu gitu ya, dan juga bagaimana melibatkan, sebetulnya ada yang tersirat gitu, melibatkan antara kota dan masyarakat sehingga masyarakat itu merasa bahwa memang itu diayomi oleh kota sehingga menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat untuk kota tersebut. Kira-kira garis besarnya yang Pak Suwono katakan seperti itu. Nah, berikutnya saya mau ke panelis yang kedua. Ini mana nih? Panelis yang kedua memang agak loncat sedikit nih. Kita bicara masalah kesehatan gitu ya, masalah kesehatan. Jadi mari kita sambut panelis yang kedua. Selamat siang Pak Dr. Muhammad Adib. Selamat siang Pak Arya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Dokter Adib aja ya, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Dok untuk hadir di sini gitu ya. Jadi memang tadi Pak Suwono mengatakan bahwa digitalisasi itu penting untuk kota dan sebagainya. Jadi memang kita hari ini bicara pada kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan yang sekarang kita tahu bahwa karena pandemi ini orang menjadi kadang-kadang menjadi sehat juga Pak Dok. Karena saya lihat lebih jarang ke rumah sakit jadi ya. Mereka takut di rumah sakit jadi tertular yang pandemi. Jadi mereka sebenarnya tetapi kita lihat juga pertumbuhan dari cara rumah sakit atau orang
berkomunikasi ke dokter juga jadi berbeda banget ya. Sekarang ini tidak seperti dulu. Jadi mungkin Pak dokter nih bisa cerita nih, apa langkah praktis dan apa yang dimanfaatkan industri kesehatan nih untuk memperluas tadi mendukung kota berbasis digital yang berpusat pada masyarakat untuk kesehatan ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Arya. Terima kasih juga sudah diundang di forum pada siang hari ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita bicara digitalisasi health information atau digitalisasi health system itu di tahun 2018-2019 itu suatu potensi yang pada saat itu menjadi trending. Karena kita bicara tentang disruption di dalam pelayanan kesehatan atau healthcare disruption itu. Pada saat kita bicara digital ini, kemudian ada healthcare disruption, ada 5 hal sebenarnya. Ini kita bicara sebelum pandemi. Ada 5 hal yang kemudian memberikan satu dasar bahwa akan ada satu perubahan di dalam satu proses pelayanan kesehatan. Karena ada pola yang berubah. Ada digital revolution, ada emergent effect, kemudian ada perubahan regulasi, ada sifat konsumerisme dari masyarakat, termasuk juga ada keinginan masyarakat untuk personalized medicine. Nah, pada saat kemudian kita bicara personalized medicine, maka akan ada sebuah potensi perubahan di dalam satu pola pelayanan kesehatan. Kalau selama ini atau dulu secara konvensional, seorang pasien datang ke dokter, kemudian diperiksa, maka akan ada potensi bahwa seorang pasien ingin mengelola kesehatan dirinya untuk menjadi pemain utamanya. Jadi kita sebagai dokter dan tenaga kesehatan lain sebagai coach-nya. Gitu. Nah, ini yang kemudian pada saat itu menjadi satu dasar kita mempersiapkan. Organisasi profesi, pemerintah, kita sedang dalam proses mempersiapkan dan bukan tidak mungkin ini mungkin akan bisa terrealisasi 5 tahun ke depan. Tetapi dengan adanya pandemi ini memberikan suatu pola percepatan, akselerasi terkait dengan apa yang tadi kita khawatirkan potensi disruption ini akhirnya muncul di dalam proses pelayanan yang terjadi di era pandemi COVID-19 ini. Tadi disampaikan oleh Prof. Suhono, sehingga masyarakat pun kemudian dalam tanda petik dipaksa untuk kemudian melakukan satu proses digitalisasi tadi. Kita karena harus menjaga jarak, kemudian ada telemedicine, termasuk pemantauan isolasi mandiri, pemanfaatan CCTV di rumah sakit, terus kemudian kita banyak berinteraksi atau berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya melalui suatu proses digital. Itu adalah sebuah kondisi yang mau tidak mau kemudian harus kita lakukan di situasi pandemi. Sehingga apa yang tadi itu sebenarnya kita siapkan 5 tahun ke depan, sekarang terjadi gitu. Dan sekarang sudah dilakukan gitu. Ini yang kemudian perlu ada upaya-upaya percepatan, terutama yang masih lemah di dalam percepatan regulasi. Karena pada saat kita bicara regulasi di dalam digitalisasi kesehatan, maka harus ada berkaitan dengan masalah regulasi hukumnya, regulasi etiknya di dalam profesi, dan ini tentunya harus melakukan suatu perubahan-perubahan tadi. Nah, pada saat kita bicara sekarang tentang disruption ini terkait dengan digitalisasi kesehatan, ada satu survei yang pernah dilakukan oleh Deloitte, melakukan survei tahun 2018 kepada para dokter-dokter di US. Ini sebelum era pandemi. Dari situ kemudian didapatkan data 9 dari 10 dokter sebenarnya di US merasakan benefitnya dengan proses digitalisasi informasi ini atau proses virtual. Sehingga ada beberapa negara yang kemudian sekarang ada pola yang namanya medical virtualis. Dokter yang kemudian berinteraksi dengan pasien, dokter yang berinteraksi dengan keluarga pasien, yang kemudian difasilitasi dalam sebuah teknologi digital, kemudian mereka melakukan suatu upaya-upaya penanganan pasien gitu. Tapi sekali lagi, ya ini ada satu hal yang nanti akan bicara tentang keuntungan, benefit, dan juga sekaligus limitation-nya atau pembatasannya. Nah, pola yang kemudian kita harus pahami juga dengan adanya digitalisasi informasi di kesehatan ini, ada perkembangan yang kemudian sangat cepat. Gitu. Saya pernah hadir di dalam satu forum bicara future healthcare di Taiwan, maka ada satu pola di mana kalau kita bicara sekarang di dalam pelayanan kesehatan itu adalah ada satu proses anamnesa. Kita bertanya, kemudian dijawab, atau kemudian ada namanya jawaban dari pasien atau dari keluarga, auto anamnesa atau allo anamnesa, kemudian ditambah lagi dengan pemeriksaan fisik. Nah, disinilah
Pada saat anamnesa pemeriksaan fisik, maka kita masih kurang di sini. Kurangnya apa? Kita belum mengembangkan yang namanya medical device innovation. Apa yang dimaksud dengan medical device innovation? Tele EKG, tele stetoskop atau stetoskop digital, tele tensimeter, tele USG dan sebagainya. Yang itu sebenarnya di negara-negara baik itu di Taiwan, Korea, Jepang, mereka sudah menciptakan medical device innovation ini. Bahkan ada satu unit kerjasama antara bioteknologi bersama dengan Fakultas Kedokteran, bersama dengan manajemen bisnis usaha untuk mengembangkan satu unit namanya medical device innovation ini di dalam satu perkembangan digital kesehatan ini. Gitu. Sehingga muncul akhirnya ada digital healthcare, ada bed sensor, kemudian ada berkaitan dengan learning yang sekarang juga sudah banyak kita lakukan. Kemudian termasuk lagi adalah hospital 4.0. Jadi menghitung supply demand kebutuhan alat kesehatan obat itu terikot di dalam satu sistem. Yang ini sebenarnya kalau kita bicara di pandemi, ini kalau umpamanya sudah terrealisasi dengan baik, maka nggak akan ada lagi cerita tentang kekurangan oksigen, obat tidak ada, vaksin kurang. Nah ini yang saya kira memang kita akhirnya harus dipaksa, seperti yang dikatakan Prof. Siono tadi, dipaksa dengan adanya pandemi ini untuk merubah diri kita, mereform diri kita, mereform kemudian sistem pemerintahan juga terkait dengan pelayanan kesehatan, karena kita sekarang dihadapkan dengan satu kondisi yang memang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Inilah yang kemudian di dalam satu ekosistem electronic health, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya potensi yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara dalam ini menjadi satu unit bisnis, maka kita di situ akan bicara terkait dengan laboratorium digital, kemudian kita terkait dengan imaging digital, kemudian service providers digital, kemudian hospital juga. Potensi tadi munculnya medical atau hospital virtualis, kemudian patient atau citizen digital, kemudian health and social care beserta staff dengan proses digital. Jadi semuanya bisa ditransformasikan di dalam satu perkembangan digital ini. Tapi sekali lagi yang terakhir mungkin yang ingin saya tegaskan, ada benefit, ya, ada juga tantangan sekaligus limitation atau batasan-batasan, karena kita masih terkait dengan masalah security data. Pada saat bicara Internet of Thinking, maka kita bicara keamanan data. Kita bicara tentang standar dan protokol komunikasi. Kita bicara terkait dengan masalah kalau umpamanya kita berikan electronic receipt tanpa kita berinteraksi secara langsung dengan pasien, ini berkaitan dengan etik dan standar pelayanan atau standar praktek kedokteran. Nah, ini ada hal-hal yang memang masih menjadi batasan, sehingga perkembangan teknologi ini tentunya harus diikuti juga akselerasi perubahan-perubahan internal di dalam kebijakan-kebijakan, baik itu di pemerintah maupun di internal profesi kesehatan itu sendiri. Jadi itu mungkin Pak Arya sebagai gambaran bahwa ada potensi yang luar biasa yang ini sekarang sudah mulai terjadi, tapi kita pun baik itu dari pemerintah, dari profesi, masyarakat pun juga harus merubah diri untuk siap dengan kondisi digitalisasi informasi kesehatan ini. Demikian Pak Arya. Terima kasih nih Dokter Adip. Waduh, saya jadi terinspirasi bahwa dengan akibat ada pandemi segala macam ini, yang menurut Dokter Adip ke depan tuh orang jangan ke dokter dulu sebelum dikirim data-datanya dulu, ya kan begitu kan? Jadi betul, kalau memang dari data-data sudah dianalisa, ya harus ke dokter, barulah berangkat ke dokter, begitu kan dok ya sebenarnya? Betul, bisa terjadi itu. Tapi dengan cara apa ya tadi ceritanya panjang tadi, apakah ada punya yang namanya stetoskop digital dan semua digital, yang semua udah ada gitu. Saya aja sekarang kan kalau pakai jam kesehatan kan udah ada detak jantungnya berapa, apa saja yang kita lakukan, itu kan semua terekod dalam cloud dan bisa diambil oleh sebenarnya. Dan memang tadi yang menjadi masalah juga adalah masalah nanti data ke depan. Karena data pribadi seseorang terhadap kesehatan dia itu bisa saja ditaruh di satu data besar yang bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga saya sebagai pasien itu dapat pergi kemana saja gitu. Tidak harus pergi ke rumah sakit yang biasa saya pergi gitu. Nah ini butuh panjang nih, ya kan Pak? Kalau butuh panjang, butuh aturan, butuh segala macam dan segala macam. Tapi menarik sekali gitu. Jadi sekarang sudah mulai bahwa akibat pandemi ini diakselerasi, bahwa sekarang orang sudah bisa berkomunikasi tanpa harus hadir. Nanti berikutnya adalah seperti Dr. Adip katakan, mungkin juga bisa memberikan data-data sebelum juga harus datang ke bertemu muka dengan dokter di rumah sakit. Terima kasih Dr. Adip pencerahannya. Saya pikir sangat menarik sekali.
Sekarang saya mesti ke Ali lagi nih. Ini kita siang ini panelisnya macam-macam nih, ada dari dokter, ada dari akademisi tadi, profesor. Nah sekarang juga ke praktisi nih. Ini ke jauh nih kita sekarang nih, ke Bupati Maros. Kalau nggak tahu Maros itu di Sulawesi Selatan. Jadi itu Bapak Andi Safril Haidirsam. Pak Haidir, Pak Bupati, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih. Mari kita sambut beliau. Siang Pak Andi. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini habis lakukan pergeseran jabatan beberapa ini, mutasi di Maros ini. Pakaiannya rapi sekali nih. Saya pakai kaos nih, Pak. Siap. Gimana di sana? Pandemi udah turun, Pak ya? Ya alhamdulillah. Ini Maros sekarang sudah turun ke level 2. Dan alhamdulillah. Setiap harinya ini terus menurun ya, mudah-mudahan kita berdoa semua semoga. Iya, Pak. Jadi di sini ada Bapak-bapak Ibu yang ikut hadir dalam ICT Outlook tahun 2022 gini. Pengen mendengar juga pengalaman dari Pak Haidir ini dalam mendigitalisasi Kota Maros. Tadi di awal-awal ada pakar juga Smart City, Pak Suwono juga mengatakan, dan kita juga pengen lihat apa pengalaman Pak Haidir, apa juga yang menghambat dalam mencoba mendigitalisasi di khususnya di Maros. Silakan Pak Haidir. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya pertama-tama ini memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap forum kita hari ini, dialog yang dilakukan oleh Lintas Harta. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita nanti harapkan ini bisa kita terapkan semua. Hari ini saya jadi Bupati Maros. Ini memang di saat ini kita berharap industri 4.0 dan juga di pemerintahan kita bisa lakukan juga bagaimana bisa pemerintahan kita itu bisa menjadi smart. Ya. Dalam artian ya kita berharap smart government dan juga ada pemanfaatan teknologi yang kita saat ini mau tidak mau kita harus lakukan. Dan pengalaman kami di Kabupaten Maros memang bahwa rencana capaian pemanfaatan teknologi 4.0 untuk bidang pelayanan publik, karena yang paling utama ini persoalan pelayanan publik kita. Di era pandemi COVID-19 ini ternyata memang ya pelayanan publik ini yang harus dilakukan proses digitalisasi yang sungguh luar biasa dan harus kita lakukan. Misalnya bagaimana pemanfaatan aplikasi layanan kependudukan kita. Ya, masyarakat saat ini dengan pemanfaatan digitalisasi teknologi, kita berharap layanan-layanan kependudukannya sudah bisa dekat dan pelayanannya tidak terlalu ribet lagi seperti biasanya. Kita harus ciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan yang paling utama adalah dekat dengan masyarakat. Masyarakat tidak boleh jauh, malah seperti yang biasanya kalau mendapatkan pelayanan harus menggunakan berbagai pintu dan lama. Sekarang kita berharap dengan aplikasi atau teknologi ini pelayanannya bisa efektif dan betul-betul tepat untuk masyarakat. Yang kedua memang hambatan yang utama kita, yakni bagaimana mengatasi daerah-daerah blank spot. Ya, seperti kami di Kabupaten Maros, walaupun juga mungkin kita tahu bersama Maros ini, kalau kita ke Sulawesi Selatan, bandara itu Kabupaten Maros. Tapi ternyata kami juga masih mempunyai daerah-daerah blank spot di daerah-daerah pegunungan, di beberapa kecamatan. Inilah yang kita harapkan dan alhamdulillah ada 1-2 sekarang lokasi yang kita lakukan bagaimana mengatasi blank spot itu.
lewat teknologi, dan ya teman-teman dari Lintas Harta juga bantuannya ke kami. Ya ternyata alhamdulillah ini bisa berhasil, daerah-daerah blank spot ini bisa teratasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita ke depan juga melakukan internet sehat. Memberikan edukasi yang terbaik dalam pemanfaatan internet kita. Saya sendiri di jajaran pemerintah daerah ini sudah memberikan pelayanan WiFi secara gratis di beberapa tempat-tempat publik, kemudian juga di OPD-OPD kita. Tetapi kita bisa memberikan pelayanan dan memberikan bagaimana dia bisa melakukan internet sehat. Ya, jangan sampai ya ada hal-hal negatif yang juga didapat dari hal tersebut. Kemudian penyebarluasan informasi melalui media online. Ya, saat ini kita tidak bisa nafikan, pemerintah yang baik juga harus dikabarkan. Ya, bukan hanya bekerja, tetapi tidak ada informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Ya, saat ini masyarakat ya di tangannya, di genggamannya ini sudah genggaman, ya anggap saja handphone, dan berbagai alat teknologi, ya mereka langsung ingin melihat bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan penyebarluasan informasi melalui media-media online ataupun juga dari pemerintah daerah kepada masyarakat, kita bisa mendapatkan akses ataupun feedback dari masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus diperbaiki misalnya, masukan itu. Sehingga kita tidak menjadi pemerintahan yang otoriter, tetapi kita berharap pemerintahan yang partisipatif dan mendengar apa harapan masyarakat. Inilah ada 4 rencana capaian pemanfaatan teknologi 4.0 di bidang pelayanan publik. Kemudian rencana capaian pemanfaatan teknologi 4.0 di bidang birokrasi. Tadi kami sampaikan pemanfaatan jaringan internet oleh pemerintah kelurahan dan desa. Di Maros ini ada 103 desa dan kelurahan kita. Nah, ini kita berharap semuanya bisa terhubung secara baik bagaimana jaringan internetnya, sehingga layanan-layanan publik ataupun informasi-informasi bisa secara cepat sampai ke kabupaten. Ya, kami juga punya kecamatan yang jauh, yang mungkin mencapainya harus 5 jam, ataupun juga ada kondisi yang sulit sampai 4 sampai 5 jam, 6 jam kita capai desa tersebut. Tetapi dengan pemanfaatan jaringan internet ini, kita berharap ada koneksi dan informasi yang cepat. Kemudian pemerataan kualitas dan akses jaringan. Ya, ini harapan kami ke depannya di bidang birokrasi ini, rencananya mudah-mudahan pemerataan kualitas dan akses jaringan ini bisa tercapai di Kabupaten Maros kita. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan layanan, ya misalnya ada e-surat, layanan administrasi kepegawaian, e-notulen, Jatpim, dan berbagai aplikasi yang kita harapkan hadir untuk kepentingan baik internal kami di pemerintah daerah dan juga kepentingan untuk masyarakat. Nah, inilah harapan-harapan ini, rencana-rencana capaian pemanfaatan teknologi 4.0 kita di bidang birokrasi, yang semuanya kita berharap capaiannya adalah untuk mencapai visi misi kami sendiri, dan juga yang paling utama kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Ini beberapa hal yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan forum ini menjadi forum terbaik untuk saling menukar informasi. Dan tadi saya ikuti misalnya di dunia kesehatan, ya alhamdulillah ini juga bisa memberikan masukan kepada saya bagaimana saat ini kita memperbaiki pelayanan-pelayanan kesehatan dan juga memanfaatkan teknologi internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Bupati informasinya. Jadi untuk para
pendengar Bapak-Bapak Ibu semua, kita bisa membayangkan bahwa Indonesia itu besar sekali gitu. Indonesia itu besar, jangan dibayangkan seperti Jakarta. Iya Mas Arya. Mengatakan bahwa kita ini butuh tidak cuma sekedar aplikasi bagaimana pelaporan dari masyarakat, tetapi infrastrukturnya juga perlu gitu kan. Gimana masyarakat mau lapor kalau tidak dapat sinyal kan gitu kan istilahnya. Iya betul Mas Arya. Jadi memang kita lihat bahwa Indonesia itu sangat besar, apalagi nih Pak Bupati di Maros. Ini aja kebetulan kita tatap muka secara online. Kita beda 1 jam Pak ya. Karena udah beda satu jam ya. Beda 1 jam. Jadi Indonesia. Jadi memang Smart City tidak cuma sekedar daripada dengan tidak hanya sekedar memberikan aplikasi ataupun interaksi dengan masyarakat, tetapi yang paling pertama awal adalah masalah infrastruktur. Di mana infrastruktur itu adalah kerja bareng bersama pemerintah dan seluruh operator-operator yang ada di telekomunikasi sehingga bisa membangun di sana, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan level berikutnya adalah aplikasi-aplikasi yang membuat interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di sana, sehingga bisa menjadi lebih termotivasi lah masyarakatnya dengan pemerintah daerahnya. Begitu ya Pak Bupati ya, kira-kira itu. Terima kasih nih pencerahannya atasnya, dan terakhir saya mau ke panelis yang lain gitu ya. Jadi kita juga nih siang ini banyak input dari yang lain, maka kita bisa lihat dari apakah tadi dari kesehatan, kemudian dari kota. Nah, sekarang kita masuk ke panelis yang keempat. Silakan. Mana bumper? Selamat siang, Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arya, apa kabar? Makin muda nih kelihatannya. Udah lama nggak ketemu nih. Udah lama nggak ketemu Pak. Apalagi setelah COVID kita belum pernah ketemu ya, online. Betul. Sekarang pertemuan semua lewat ini Pak, offline semua gitu ya. Jadi ya beginilah hidup kita sekarang. Ya hidup ini tatap muka aja kan. Jadi bisa kelihatan lebih muda, padahal sebenarnya kalau langsungnya lebih tua Pak. Iya. Pak Karim ini adalah Direktur Utama Bank Jago. Ya, ini Bank Jago nih sekarang tujuannya Bank Jago bank digital Pak ya, bukan digital banking ya. Bank digital. Ya, betul. Bank digital Pak. Jadi nanti mungkin saya pengen dapat inspirasi dari Pak Karim. Kenapa Bank Jago tuh masuk ke digital gitu ya. Yang kedua adalah bagi perbankan, karena kita kan juga menyelenggarakan cloud ya. Berbankan tuh ada data-data yang rahasia dan gitu. Kira-kira pandangan Pak Karim terhadap cloud itu seperti apa? Itu aja Pak Karim, silakan. Baik, terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Saya dikasih topik sebetulnya PR, judulnya itu cukup ini ya, advance. Jadi Advancing Digital Financial Inclusion with Cloud. Waduh, ini udah dikasih seperti ini, jadi nggak apa-apa. Tapi sebelumnya saya mulai dulu dengan perkenalan Bank Jago itu siapa sih ya? Bisa kalau ke next slide. Pada dasarnya Bank Jago itu adalah aspirasi kami itu menjadi bank yang siap menghadapi ekonomi digital. Karena sekarang kita tahu bahwa semua akan menjadi digital. Itulah aspirasi kami, dan kami siap untuk melayani, memberikan solusi finansial untuk individu maupun bisnis di segmen yang khusus. Kita sebut segmen yang kami sasar adalah segmen menengah dan segmen mass market. Dengan layanan berupa layanan perbankan konvensional maupun layanan syariah. Nah, yang menariknya adalah semua layanan kami itu kami sebut tertanam di ekosistem digital. Apa yang dimaksud adalah karena memang saat ini di mana semua lifestyle masyarakat berubah, interaksi masyarakat itu semua adanya di ekosistem digital. Apakah itu untuk belanja, untuk travel, walaupun travel sedikit sekarang ya, untuk makan, untuk transportasi, hiburan, semuanya itu ekosistem digital. Dan ini tentunya diakselerasi dengan COVID-19, karena COVID itu mengakibatkan kita semua di rumah ya, jadi tentunya semua lewat digital. Nah, kami lihat disitulah aspirasi kami untuk menghadirkan solusi finansial melalui ekosistem digital tersebut. Nah, dengan tertanam di ekosistem digital itu, maka kami sebetulnya menyebut Bank Jago itu sebagai bank yang berbasis teknologi ya.
Kalau bisa ke slide berikutnya, apa sih yang dimaksud bank berbasis teknologi? Sebelum saya mengupas sedikit mengenai bank berbasis teknologi, pada dasarnya ada 2 faktor pendorong utama tentunya dari kami sebagai sebuah bank. Pertama, faktor eksternal adalah dari sisi customer. Tadi saya sudah terangkan ya bahwa tentunya customer itu kita lihat dengan digital itu segala sesuatu yang kami jadikan produk maupun layan itu harus relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu kami sebut sebagai life focus ya di sebelah kiri itu ya. Dan tentunya dengan digital karena memang seperti saya sampaikan tadi masyarakat sekarang udah sehari-harinya fully digital dan mereka hadirnya di ekosistem. Oleh karena itulah kami menjadi bank yang selalu tertanam di suatu ekosistem digital. Secara internal, nah ini nanti menarik kalau nanti kita kaitkan dengan cloud ya. Dari segi bisnis tentunya kami harus tetap menjalankan bisnis dan ada skala, ada efisiensi dan yang paling penting ini adalah security ya. Ini jadi untuk teman-teman semua yang sini hadir, slide ini bukan khusus dibikin buat cloud, tapi memang demikian adanya 3 hal utama yang menjadi internal fokus adalah memang akhirnya itu bisa mengerucut kepada solusi untuk cloud. Sebelum saya juga masukkan tech based bank lagi, tadi juga ekosistem ini kenapa sangat penting, karena judul yang saya diminta untuk sharing itu adalah bagaimana sih digital itu bisa mempercepat financial inclusion, yaitu menjangkau mereka-mereka yang saat ini belum mendapatkan layanan finansial. Nah, dengan berpartner dan tertanam di suatu ekosistem, tentunya itu memperluas jangkauan bank dengan sangat-sangat cepat dan dengan sangat-sangat relatively lebih murah. Makanya itulah untuk bekerja sama dengan ekosistem digital itu sangat-sangat penting. Karena tadi sekarang kita lihat semua masyarakat kesehariannya sudah terkait semua dengan digital ekosistem ya, untuk belanja, untuk transportasi dan sebagainya. Nah, apa sih elemennya untuk menjadi tech-based bank? Karena ini yang saya rasa membedakan suatu bank yang konvensional dengan bank yang mau dapat memberikan layanan secara digital kepada masyarakat. Pertama adalah cara kerja ya. Saya nggak terlalu masuk ke detail, tapi pada saat yang saya maksud di sini cara kerjanya itu memang berbeda. Dalam artian kata kalau sebelumnya organisasi itu sangat-sangat terstruktur, sekarang segala sesuatu yang dilakukan itu dibangun di mobile application. Jadi memang cara kerjanya harus mengikuti, menfokus pada apa yang bisa dikasihkan di mobile app. Kemudian leading edge technology. Karena kita bekerja sama dengan ekosistem, di mana ekosistem kita tahu itu kebanyakan sudah lahir di era digital, untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman di ekosistem digital, ya kita harus juga mengadopsi leading edge technology. Satunya kalau dilihat paling bawah di leading edge technology, kita lihat cloud-based tech stack. Memang itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk bisa mengadopsi cloud. Kemudian yang ketiga adalah open API. Karena kita bekerja sama dengan erat dan tertanam dengan ekosistem, segala sesuatu interaksi dengan ekosistem itu dilakukan dengan API. Sehingga semua komunikasi dengan eksternal itu kita lakukan secara API. Dan yang terakhir adalah setelah itu semua kita lakukan, maka kita akan memperkaya bank dengan banyak data yang kemudian harus mampu diolah menjadi informasi dengan menggunakan analytics dan AI, ya, artificial intelligence. Ini menurut saya adalah 4 komponen penting untuk bisa menjadi tech-based bank, sehingga khususnya kalau untuk Bank Jago bisa memenuhi aspirasi kami untuk ikut turut membangun ekonomi digital di Indonesia, dan dengan kerjasama dengan ekosistem menjangkau masyarakat yang saat ini belum terjangkau oleh layanan finansial. Berikutnya, ini saya masuk ke lebih yang teknis ya, karena nanti akan mengerucut kepada penggunaan cloud. Jadi sebagai tech-based bank, pada dasarnya ada 3 bagian utama yang kami jalankan. Satu adalah tentunya di mobile app-nya. Ini yang kita sebut semua layanan maupun produk yang langsung digunakan oleh nasabah. Disitulah menurut Bank Jago di mana bank dapat memberikan added value maupun differentiation dari segi layanan. Karena sedemikian pentingnya tentunya itu kamu harus membangun sendiri.
Nah, di belakang daripada apa yang kita lihat di dalam aplikasi mobile, ada yang kita sebutnya business logic. Business logic itu pada dasarnya adalah proses-proses yang ada perbankan, seperti di sini contohnya buka account, transfer, kemudian transaction history, bill payment, dan sebagainya. Ini juga semua kami bangun sendiri karena memang dengan dibangun sendiri itu menggunakan semua kemampuan yang ada di cloud dan bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kalau lihat di kanan, business logic menggunakan microservices, tapi yang paling penting nomor 3, cloud-based juga. Jadi semua business logic yang dibangun oleh Bank Jago itu semua adanya ada di cloud. Dan yang paling bawah kita sebut sebagai layanan pendukung. Sebenarnya bukan layanan pendukung ya, tetapi artinya semua sistem-sistem maupun aplikasi yang dibutuhkan oleh bank yang tidak terlihat oleh nasabah. Kami melihat itu bukan suatu competitive advantage ya. Contohnya GL system. Semua bank punya GL system, tapi kita tanya ke semua nasabah pasti nggak ada yang tahu GL system perbankan itu apa. Dan pun nasabah juga nggak perlu tahu karena sangat nggak ada pengaruhnya dengan mereka. Oleh karena itu pun juga untuk yang sistem yang di bawah kita malah meng-outsource daripada seluruh sistem-sistem core system kami agar itu semua ada di cloud base ya. Jadi dari 3 struktur yang kita bangun ini pada dasarnya semuanya ada di cloud base. Kenapa? Next slide. Kenapa ini ada di cloud? Karena menerapkan cloud itu adalah benar-benar jantung daripada penerapan teknologi Bank Jago sehingga bisa menjadi digital. Pertama, tadi saya sudah sampaikan, jadi kita bisa fokus benar-benar membangun added value atau competitive advantage yang memang benar-benar bisa langsung dinikmati kepada customer kita. Sebelumnya, kita banyak sekali harus juga mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mengerti teknologi, mengerti operating system, mengerti security, mengerti network, infrastruktur, dan sebagainya. Dengan adanya cloud, hal ini dapat kita berikan kepada semua teman-teman yang lebih mampu. Contohnya adalah dengan teman-teman sekarang di Insight yang tentunya mereka lebih mampu daripada kita-kita yang ada di bank. Kenapa? Karena cloud teknologi juga hari ini dan besok sudah berubah. Perubahannya itu sangat-sangat cepat. Nggak mungkin lagi kita sebagai bank itu fokus untuk bisa juga mengikuti teknologi dan di saat yang sama juga meningkatkan layanan kepada customer. Oleh karena itu memang cloud services itu sangat-sangat cocok untuk dilakukan kami sebagai bank yang tech-based ya. Dan juga keuntungan nomor 2 adalah tentunya biayanya lebih baik karena cost-nya itu variable cost berdasarkan penggunaan. Jadi nggak usah beli mesin yang besar, tapi kalau memang load-nya naik, maka otomatis bisa naik sendiri. Waktu implementasi juga sangat cepat. Dan itu tadi yang nomor 4 yang saya sudah sampaikan adalah pengetahuan dan kemampuan itu kita berikan kepada mereka-mereka yang lebih mampu melakukannya, seperti tentunya teman-teman kita di Pintas Arta. Ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Bank Jago adalah memang fokus untuk menjadi tech-based bank, melayani customer-nya di digital, dan dengan menggunakan cloud bisa dengan cepat memberikan layanan-layanan yang harapannya bisa memberikan akses bagi masyarakat yang selama ini kurang atau belum dapat dijangkau layanan perbankan maupun layanan finansial yang lainnya. Kurang lebih begitu, Pak Arya, sharing dari saya hari ini. Terima kasih, Pak Karim, luar biasa nih. Jadi kalau ngomong-ngomong gini, sasaran Bank Jago nih milenial apa gimana nih? Pak Arya saya kenal udah lama sekali Pak ya, kita masih muda ya. Kalau kita sebut Pak Arya bukan target market Bank Jago, menurut saya nggak juga, karena Pak Arya menggunakan mobile. Jadi menurut saya tidak benar kalau digital itulah milenial. Saya rasa adoption daripada digital yang di mobile itu kita sama-sama udah tua nih Pak. Kita yang tua-tua juga menjadi sasarannya begitu Pak. Jadi jawabannya kita nggak hanya yang milenial, tapi whoever yang menggunakan mobile itu sebetulnya adalah target market kita. Jadi intinya bahwa dengan bank digital semua akan jadi lebih mudah untuk siapapun customer kita gitu. Baik menggunakan perangkat mobile apapun datang ke dalam cabang dengan secara digital, dan itu yang akan disiapkan Bank Jago. Intinya adalah bahwa bank digital ini seperti sampaikan Pak Karim bahwa bagaimana kita membangun ini
dengan ekosistem dan tidak sendirian gitu. Betul, Pak. Sebenarnya dari awal kalau kita dengarkan juga Prof. Sufono, Dr. Andi, Dr. Adib, kemudian Pak Bupati Haidir dan sekarang Pak Karim itu mengatakan bahwa semua ini sekarang sudah harus kolaborasi. Tidak bisa kita sendirian dalam percepatan ini gitu. Tadi kita sampaikan juga bagaimana Bupati juga kita harus kolaborasi, bagaimana kita bisa mempercepat infrastruktur. Pak Karim demikian juga, kita kolaborasi. Hal yang lain, cloud disiapkan oleh operatornya, kami disiapkan aplikasinya, dan segala macam. Kemudian juga tadi Dr. Andi juga bilang, kita juga harus percepat masalah ini. Perlu ada telekomunikasi, perlu ada aplikasi, perlu segala macam. Dan ini semua adalah kolaborasi semua sehingga digitalisasi yang terjadi itu jadi jauh lebih cepat. Terima kasih Pak Karim atas ininya. Sekarang saya mungkin masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dari para pendengar. Jadi Bapak Ibu sekian, kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan melalui chat. Nanti pun ada hadiahnya dari Lintas Harta. Baik, ini pertanyaan pertama untuk Pak Bupati nih. Sebenarnya apa pelayanan apa yang telah dimiliki dan memberikan dampak positif di Kabupaten Maros? Iya, jadi Mas Arya, pelayanan yang sebenarnya paling berarti buat masyarakat kita ini pelayanan publiknya. Tadi disampaikan bagaimana pemanfaatan aplikasi layanan kependudukan ini. Jadi dengan bantuan Lintas Harta dan jaringan internet yang baik, kami sudah membuat namanya UPTD di kecamatan. Ada kecamatan kami yang terjauh di Cenrana namanya. Kita buat di situ sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota. Selama ini dia harus kalau misalnya mau urus KTP, kartu keluarga, ataupun surat keterangan lainnya, dia harus ke kabupaten. Dia harus menempuh jarak sampai 3-5 jam. Itu pun kalau sampai ke situ belum tentu berhasil selesai 1 hari. Sehingga dengan pelayanan kita dekatkan ke masyarakat di kecamatan di daerahnya, mereka akhirnya lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Ya, begitupun juga beberapa aplikasi yang kita sudah berikan, perbaiki, bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan. Kami di internal di pemerintahan, misalnya persoalan e-surat dan beberapa aplikasi internal OPD, ini juga kita lakukan. Ini sebenarnya hal-hal yang salah satu contoh saja beberapa aplikasi yang sudah diterapkan Mas Arya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ini berikutnya dari media nih. Media ini nanya ke Pak Karim nih. Udah nggak tahu nih bisa dijawab nih. Dari media, berapa anggaran yang disiapkan untuk persewaan untuk IT tahun ini? Dan bagaimana juga anggaran untuk keamanan cybernya terkait dengan bank digital? Silakan Pak Karim. Terima kasih Pak Arya, menarik pertanyaannya. Selalu kita harus melihat segala sesuatu secara relatif ya. Jadi kalau ditanya berapa investasi untuk bank digital, tentunya investasi IT sangat besar. Tetapi kita harusnya bukan melihat dari segi investasinya, tapi untuk bisa menjangkau jumlah nasabah yang sama, bila kita tidak menggunakan pendekatan digital dan invest di IT, itu pengeluarannya jauh lebih besar. Bisa belasan kali lipat daripada investasi kita istilahnya membangun bank digital. Jadi saya menjawabnya secara relatif karena memang itu yang sangat penting. Saya ambil contoh paling mudah aja karena kita lagi berbicara cloud. Untuk start Bank Jago pada saat belum ada nasabah, kita hanya menggunakan cloud yang secukupnya saja. Begitu nasabahnya bertambah, tentunya baru membutuhkan mesin power dan sebagainya, dan itu adalah variabel. Makin banyak nasabah, makin banyak cost-nya. Kalau dulu sebelumnya, kita bilanglah mau punya nasabah 1 juta, kita harus beli mesin yang 1 juta, sehingga capex-nya sangat besar. Jadi itu sangat-sangat tidak efisien. Dengan adanya cloud, hal ini bisa sangat kita atur bahwa memang pengeluaran kita itu sejalan dengan
bertambahnya nasabah maupun meningkatnya transaksi. Kemudian untuk security, tentunya kita di perbankan sangat di-regulate untuk bisa mengadop security yang sesuai dengan standar-standar internasional. Ini teknis lah ya, ada OWASP dan sebagainya. Dan juga tentunya cloud provider sangat membantu untuk memastikan security di level hardware dan infrastruktur itu adalah dibantu oleh kawan-kawan yang di provide cloud, sementara bank fokus di security daripada aplikasi yang dibangun gitu. Kurang lebih begitu, Pak Arya. Makasih, Pak Karim. Ini saya bagi-bagi nih pertanyaan biar dapat semuanya nih. Yang kedua mungkin ke Prof. Suwarno nih. Prof. Suwarno, ini pertanyaannya adalah bagaimana mengenai Prof yang sebagai pengamat Smart City, perkembangan teknologi digital city di Indonesia secara keseluruhan. Silakan, Prof. Masih mute kali, Prof. Oke. Jadi cloud untuk Smart City di Indonesia saya kira sudah mulai berkembang ya. Artinya beberapa kota telah memulai menggunakan dan juga beberapa organisasi baik itu startup yang mengembangkan di apps dan sebagainya, saya kira mau tidak mau ke cloud gitu ya. Tetapi memang untuk mengarah kepada ke kota ataupun kabupaten perlu pemahaman yang lebih baik lagi sehingga para wali kota maupun para stakeholder kota bisa memanfaatkan cloud ini menjadi lebih efisien. Jangan bersaing banyak-banyakan aplikasi. Tapi bagaimana efisiensi yang terjadi, gitu ya. Banyak kota-kota yang saya sudah punya 500 aplikasi, situ 1.400, gitu ya. Tetapi ternyata malah nggak ada quality of life-nya. Saya 3 kali atau 4 kali tahun ini mengukur kota cerdas berdasarkan beberapa kriteria ataupun indikator yang ada. Jadi ada beberapa yang melihat bahwa Smart City itu dari kebanyakan aplikasi. Tapi kalau dari kami, bagaimana meningkatkan quality of life. Nah, dan juga sama dengan bisnis, how to improve the revenue and then how to optimally cost leading, gitu kan. Nah, ini yang belum dirasakan, ini yang seperti ini. Nah, ini saya kira pemerintah kota maupun stakeholder kota perlu melihat cost effectiveness dari penggunaan cloud ini dan juga melihat bahwa smart city bukan untuk gagah-gagahan bahwa kota saya sudah smart. Nggak ada wali kota yang pengen kota saya bodoh, nggak ada. Stupid city nggak ada. Yang ada 1 tahun ini bisa meningkatkan quality of life di mana? Mulai pelan-pelan, atau di sampah, di energi, di transportasi, ataupun di kesehatan. Buktikan bahwa itu bisa lebih. Kemudian terbataskan cost-nya. Nah, bagaimana cost effectiveness itu bisa share. Cloud itu kan intinya ada platform as a service, software as a service, infrastruktur as a service. Jangan ini silau-silau di masing-masing dinas langganan ini, langganan itu, masing-masing bikin aplikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira tantangan yang menarik buat kita semua dan Cloud DK saya pikir sebagai milestone untuk bisa membuat lebih cost efektif dan lebih ke objektif yaitu meningkatkan quality of life dari perkotaan. Demikian Pak Arya. Makasih Prof, terima kasih. Jadi memang menurut Prof bahwa sekarang nggak usah banyak-banyakan aplikasi, memang betul gitu ya. Kota-kota di Indonesia kan bisa dibagi, ada kota pertanian, ada kota pantai, ada yang masing-masing punya aplikasi sharing aja gitu ya. Taruh di cloud sharing, yang ini dipakai yang lain, di mana sebenarnya saya pikir kemudian bisnis proses di tiap Pemda juga hampir-hampir sama. Sehingga dengan makai bersama, berbagi aplikasi maupun berbagi infrastruktur itu akan menjadi jauh-jauh lebih murah dan ini. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa di terakhir nih Dokter Adib ini pertanyaannya simpel Pak, kan Pak Dokter tadi melihat visi digitalisasi ke depan ini ditanya gini Pak Dok, bagaimana kesiapan para dokter gitu untuk era digitalisasi ini Dok, kira-kira gimana? Ya satu sisi kalau kita bicara kesiapan maka kita bicara juga di dalam satu proses pendidikan kedokteran. Nah, di dalam satu revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sekarang kita masukkan itu. Jadi kita masukkan di dalam satu kurikulum pendidikan kedokteran, salah satunya adalah digitalisasi informasi kesehatan. Nah, ini pun juga sekarang secara banyak sekali sekarang teman-teman dokter yang terlibat
di dalam satu bentuk asosiasi health tech gitu. Jadi ada namanya Asosiasi Health Tech Indonesia. Itu bahkan sudah ada lebih dari 80 platform health teknologi terkait dengan digitalisasi informasi ini. Nah, ini yang merupakan satu sisi ini luar biasa, tapi satu sisi yang lain, kecepatan di dalam pengembangan platform health teknologi ini tidak diikuti oleh regulasi. Ini yang kemarin 3 tahun yang lalu ini sudah kita sampaikan. Kemudian munculnya regulasi baik itu dari peraturan Menteri Kesehatan itu cukup lama, dipaksakan akhirnya muncul regulasi setelah ada kasus pandemi. Dan ini bukan tidak mungkin sekarang kita model yang sudah dibuat di dalam pandemi ini akan menjadi satu model dalam satu kesisteman di dalam sistem kesehatan. Nah, ini yang saya kira mau tidak mau ya, ini mumpung ya, kalau ini mumpung ada Pak Bupati Maros juga, sudah saatnya sekarang kita membuat satu pola digitalisasi kesehatan ini menjadi satu subsistem di dalam pengembangan sistem kesehatan nasional. Karena kalau sekarang ini mumpung kasus pandemi COVID-nya lagi melandai nih, Pak Arya, kita perbaiki nih sistem kesehatan nasionalnya ini. Jadi seorang bupati, wali kota, gubernur, presiden, bahkan atau menteri, dia bisa memantau sampai di level yang paling bawah, level puskesmas. Kita punya sumber daya yang ada, mulai dari puskesmas, klinik, praktek mandiri, dokternya, terus kemudian kita ada tenaga kesehatan yang lain, itu bisa terpantau dalam satu bentuk sistem digitalisasi informasi kesehatan. Nah, inilah yang kemudian penguatan-penguatan ini saya kira menjadi sangat penting, sehingga akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan itu bisa didekatkan di dalam pengembangan teknologi ini. Teknologi mendekatkan kepada masyarakat. Bukan masyarakat yang kemudian dipaksa untuk ikut teknologi, tidak. Teknologi yang mendekat. Sehingga kalau kita bicara konsep di dalam pelayanan kesehatan, pada saat akses pelayanan kesehatan itu didekatkan, maka nanti akan menjadi satu bagian peningkatan atau penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, kemudian peningkatan status gizi, menurunkan angka stunting dan sebagainya. Itu bisa kemudian menjadi satu bagian di dalam digitalisasi informasi kesehatan. Baik, Dr. Adib, terima kasih. Memang tadi kunci pada kata Dr. Adib, mendekatkan. Jadi digitalisasi itu mendekatkan. Mendekatkan dari sisi pelayanan kesehatan, mendekatkan dalam sisi pelayanan masyarakat, mendekatkan dalam sisi pelayanan bank juga demikian pada siang hari ini. Nah, sebelum saya tutup ini, saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa Lintas Harta ini awalnya perusahaan telekomunikasi data, ya kita berdiri tahun 88, sudah 33 tahun. Kemudian hari ini memang kita ada launching mengenai Cloudeka. Cloudeka sebenarnya adalah cloud yang kita provide sendiri dari anak bangsa, kita katakan demikian. Kita jaga 24 jam, ada data center di sana, udah termasuk data centernya, udah termasuk juga dengan data center, infrastruktur telekomunikasinya, cloudnya, dan juga ada security-nya. Dan di sana kami juga bekerja sama dengan partner-partner kami gitu ya, sampai di Lintas Harta, di mana partner-partner kami juga membantu membuat satu aplikasi-aplikasi yang diletakkan di cloud. Mengenai untuk Smart City ada yang namanya Skota Data, itu mengenai membantu para pimpinan untuk memantau, menganalisa mengenai kotanya. Ada Skota Pajak, bagaimana solusi pajak elektronik. Ada Skota Wisata untuk daerah wisata, membantu wisatawan-wisatawan. Ada Skota Tani, pusat informasi untuk lengkap petani, dan Smart Campus itu yang ada kita kerjasama dengan partner-partner kita yang kita letakkan di dalam cloud. Termasuk di dalamnya juga ada partner-partner yang membentuk electronic banking ya, untuk EKYC, untuk third party card management, di mana penerbitan kartu kredit untuk berbagai industri, sehingga memudahkan para bank-bank yang menengah ke bawah untuk bisa menerbitkan kartu kredit tanpa harus mempersiapkan sistemnya. Demikian juga untuk healthcare, kami ada sistem information management rumah sakit untuk rumah sakit yang menengah ke bawah. Bagaimana dengan menggunakan cloud, dengan menggunakan sistem teknologi, itu rumah sakit mempunyai SIM RS. Ya. Kita juga punya telemedicine, kemudian juga kita ada Alexa Administration Services. Jadi ini yang menjadi salah satu kita kerjasama dengan partner untuk menyiapkan solusi-solusi di atas cloud yang bisa dipakai oleh seluruh industri yang secara bertahap. Ini akan mudah-mudahan
akan mempercepat proses-proses akselerasi digital yang terjadi di Indonesia. Ujung-ujungnya akan mempercepat proses pembangunan Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya pengen foto bersama nih dengan para panelis. Oke, mana dia? Siap, Bapak-bapak. Jadi kita berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali bebas Pak, jempol kali ya. 1. Collaboration NCT. Oh, C. Collaboration NCT. Collaboration. 1, 2, 3. Siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Insinyur Suhono Supangkat. Terima kasih salam atas kenal Bapak-bapak yang belum kenal. Pak, Nanti kapan ngobrol Pak Dokter. Terima kasih. Pak Bupati, Pak Karim, kita ngobrol-ngobrol untuk memajukan bangsa kita ini. Baik, terima kasih Dr. Adib, terima kasih Pak Khaidir, terima kasih Pak Karim. Terima kasih Mas ya. Terima kasih semua peserta yang hadir di sini. Terima kasih kepada para peserta Kenal semua. Prof. Ya. Ya, nanti kita ketemu offline, Pak. Mudah-mudahan pandemi bisa offline. Baik, pemirsa, teman-teman pemirsa semua yang hadir di sini juga jangan lupa mengisi kuesioner yang ada pada kolom chat sehingga dapat hadiah menarik. Kedua adalah teman-teman juga dapat masuki booth-booth Lintas Harta secara online. Kita dapat juga berkomunikasi dengan untuk menjelaskan ada produk-produk yang ada di situ. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Salam sehat. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.